Shalom amanginang. Shalom. Adorang sota mulai partangiang taon tapahohoma jala taparade mahadiriota martangiang di bagasar rohat tabe pasahaton partangiang taon asa mulai sian nama muka sahat tunamang paujukon tahu hasangapon di debata las niroha nang dihita martangiang mahita di bagasar rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 2 ayat sada dohot 2. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi porbadia nama no palangit dohot tanoon. Amen. Lam solehonon ni amai masian banua gijang todi parbadia tu akan mangidoi sian ibana. Nunga takas huboto sakap akan husakapi taringo tuhamu ninna Jahoba. Sakap hasonangat dotahe dada tuhamagoan asa au mangalehot tuhamu ujung na hinalunguton muna. Jadi pajow-jowo muna maau huhut laho mahamu martangiang tuau gabe tangihonokku mahamu haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang dang di pasobuho hami somarama aiho naung marsuru sahalak pangurupi jala pangapul di hami. Dang tarulahok kami iang gosian hagogoon nami laho manada audot mangulahon lomo ni roham. Di baheni di ari na pinarbadiaan mon urupi mahami asa tarbahe kami majakon hagogok ni bagabagam. Di bagasan rohana bulus saihoma napatauho kami halak perdosaon. Suruh matodim miad di rohanami. Asa marrohana labok hami na jogal hian. Asa sian nasaroha dohot gogo. Tarbahe kami manatap dopako. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata siap bukwede nomor 484 ayat sada dohot ayat 5. Oh Tuhan
hata ni debata patujolo ni jamita ima natar surat di Jesaya biddu ono pulutolu mamuka maisian ayat 10 sada rodi ayat 14 songonon mah hata ni tuhata alai saitoktong do anggo ibana marningot di bangsona uju dingolu ni si Musa di akaari narobi alai anggo naung didok nasida di dia do ibana naung mabuan nasida nakok sian laut rabdohot parmahan ni parduaan ni biru-biruna di dia ibana namar sagihon todina nabadiai tutonga-tonga nasida ise ibana namanogu si Musa marhite sian tangan hamuliaonna naung patolak aik di jolo nasida laho mabahen baritana saleleng-lelengna ibana namanogu nasida mamolus akka pusat songon hoda di adaran dangdung tartuktuk songon pinahan natua turura ditogiho toddi ni jahoba nasida tuhasonangan songonipe ditogiho ko bangsom asa mabahen goarmu marmulia ima sahatna martua mahalak na manangihon hata ni debata naupeopsa jala na mangulahosa amen dinalaho manomu-nomu hata ni debata hita maredde mahita siap bukwede nomor 117 ayat sada dohot ayat tolu Berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan kami sambut firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan kami bersyukur hanya kepadamu. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dari Mazmur pasal 27, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 27, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan,
Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita mendengar menjadi orang baik saja, jangan berharap banyak orang yang suka kepada kita. Menjadi seorang yang baik, melakukan yang baik, jangan berharap bahwa orang dan banyak orang menyenangi, memberikan kesenangan kepada kita. Dan itulah yang ingin disampaikan dalam nyanyian Daud pada malam hari ini lewat ibadah sektor kita. Begitu kisah Daud, di mana Daud terus dikejar oleh Saul, dan sejak itulah Daud merasa ditimpa oleh suatu pergumulan yang besar. Ini merupakan suatu peristiwa yang sangat-sangat memberikan efek yang luar biasa kepada Raja Daud. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7, ingin disampaikan di sana, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan ini ingin menyampaikan bahwa Daud sudah berulang-ulang ingin menyampaikan seruan kepada Tuhan karena dia di masa pergumulan yang sangat genting, bahkan nyawanya ingin dibunuh oleh Saul. Bahkan dalam satu minggu ini, inilah disebut namanya Minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Daud terus menerus ingin menyampaikan seruan kepadanya dalam setiap situasi kehidupan, dalam setiap pergumulan, bahkan rentan oleh kematian. Tetapi ia senantiasa ingin menyerukan dan terus ingin menyerukan hanya kepada Tuhan. Ada komitmen yang kita lihat dari Raja Daud, terus berulang-ulang dia ingin terus berseru kepada Tuhan itu sendiri. Bahkan kalau kita saksikan bagaimana Saul berencana untuk membunuh Daud, dan dengan demikian juga para pasukan Raja Daud tersebut ingin berencana juga ingin membunuh Saul. Tetapi Daud terus melarang mereka, jangan bunuh. Itu yang boleh dikatakan yang sering kita dengar, orang baik yang melakukan yang baik, perbuatan yang baik, juga sering tidak dipandang baik oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa kebimbangan, ketakutan kita, kekhawatiran kita dalam situasi saat ini, marilah senantiasa berseru dan terus berseru hanya kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat ke-6, saya akan bacakannya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui dan berserulah kepadanya. Dalam situasi apapun,
baik dalam kegentingan, baik dalam keresahan dan ketakutan, senantiasalah berserah dan berseru hanya kepada Tuhan. Bukan tidak ada yang dimiliki oleh Raja Daud. Bukan tidak mampu yang mungkin berdiri sendiri, tetapi ada yang kepercayaan Raja Daud bahwa senantiasa yang memimpin hidupnya, baik hidup dan mati adalah Yesus Kristus. Maka dia senantiasa berseru kepada Tuhan itu sendiri. Mari kita pikirkan sejenak, jika seorang anak-anak takut ketika mendengar ataupun melihat suara petir ataupun dilihatnya langsung petir tersebut. Ketakutan, rasa gelisah hatinya itu, tentunya dia akan mencari orang tuanya, kemanapun orang tuanya, dan ia akan berlindung kepada orang tuanya. Dan ketika ia sudah memeluk orang tuanya, ketika ia sudah bersama-sama dengan orang tuanya, maka rasa aman itu, rasa kegelisahan itu tidak ada. Ia merasa bahwa tidak akan ada lagi bahaya apapun yang terjadi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Dan itu yang boleh dikisahkan oleh Raja Daud. Bagaimana ia ingin menggambarkan situasi yang demikian, bahwa sekalipun ia kehilangan orang-orang yang paling dekat, dan disebutkan tadi ayah dan ibunya, namun ia percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Maka ia juga pasti akan merasa ada kedamaian, ketenangan, ketentraman ketika seruan itu disampaikan kepada Tuhan. Bagaimana kita menyikapi firman Tuhan dalam situasi saat ini? Apakah dalam situasi saat ini kita meninggalkan Tuhan? Atau malah dalam situasi saat ini kita mengurangi seruan kita kepada Tuhan? Atau malah dalam situasi saat ini kita berkata terserahlah kepada situasi ini? Orang percaya, mari jangan katakan kata terserah. Karena ketika upaya yang kita lakukan untuk mencari kewaspadaan itu, maka itu membuktikan bahwa kita sudah memelihara, menjaga ciptaan Tuhan dan anugerah itu, yaitu diri kita masing-masing. Jadi tidak ada kata terserah dan tidak ada kata kesia-siaan ketika kita mewaspadai situasi saat ini. Ketika kita melakukan cara untuk memberikan kenyamanan kepada kita. Ketika kita boleh berupaya untuk melakukan yang terbaik kepada kita. Bahkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita tidak memberikan dampak kepada orang lain. Waspadalah senantiasa dalam situasi saat ini. Senantiasalah berpengharapan kepada Tuhan dan senantiasalah berseru hanya kepada Tuhan. Karena itu adalah kekuatan kita. Itu adalah Bapa yang senantiasa memelihara kita. Dan itu adalah gembala kita yang baik. Maka kalau kita lihat di ayat yang ke-14, bagaimana Raja Daud kembali ingin menyampaikan keteguhan hatinya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di sini ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya ada keyakinan yang kuat bahwa di balik persoalan, bahwa di balik pergumulan pasti ada sesuatu hal yang baik yang Tuhan persiapkan kepada kita. Ada rancangan yang luar biasa yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Makanya dalam pasal ke-14 ingin disampaikan Raja Daud kembali. Supaya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada malam hari ini melalui ibadah sektor yang boleh kita laksanakan. Marilah senantiasa kita berseru hanya kepada Tuhan. Sulit, ya sangat sulit. Tetapi nyatanya Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, memberikan umur kepada kita, memberikan napas kehidupan kepada kita sampai saat ini. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Nantikanlah bahwa Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan dan memampukan kita dalam menjalani hari-hari ini. Maka firman Tuhan yang boleh kita dengarkan memang senantiasa mampu menguatkan kita, meneguhkan kembali hati dan pikiran kita untuk boleh jernih kembali atas panggilan untuk beribadah kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan boleh memampukan, menguatkan dan meneguhkan hati dan pikiran kita, kita sudah berada untuk menjaga dan melestarikan ciptaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu diri kita ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita, memberikan keteguhan hati kepada kita kembali di masa-masa sulit pada saat ini. Ada sebuah lagu yang berjudul Waktu Tuhan. Kalau kita catat lagu tersebut, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Sulit untuk menerima situasi, memang sulit. Tetapi perlu diyakini sebagai orang yang percaya kepadanya bahwa di balik sesuatu yang terjadi saat ini, Tuhan akan memberikan pengharapan kepadamu dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru yang lebih baik lagi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita lihat dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Maka waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir melalui firman Tuhan kita pada malam hari ini, bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada hidup kita, tetapi oleh cara kita berpikir terhadap apa yang terjadi. Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada situasi saat ini, tetapi bagaimana kita boleh menyikapi, bagaimana kita boleh berpikir positif terhadap apa yang terjadi. Maka kita akan dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dan biarlah Tuhan menyertai kehidupan kita, memberkati kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kami dikuatkan, kami dimampukan kembali
untuk membuka hati dan pikiran kami, untuk menyikapi situasi ini. Bukan situasi ini yang membuat kesulitan dalam kehidupan kami, tetapi cara berpikir kami. Biarlah Tuhan kebahagiaan itu boleh kami lakukan dengan sikap yang baik kami. Ajari kami Tuhan, tolong kami dan bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami dengan sukacita di tengah-tengah persoalan pada saat ini. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Mari demahita sian bukede nomor 314 ayat sada. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan pada malam yang indah buat kami saat ini. Tuhan masih mengizinkan kami, memberikan kami waktu, nafas kehidupan, sehingga Tuhan kami dapat bersama-sama untuk beribadah, menyatakan rasa syukur kami kepadamu melalui ibadah sektor yang boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan ibadah syukur kami ini, biarlah ini menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami akan berdoa syafaat. Biarlah Tuhan berkenan mendengarkan doa permohonan kami ini. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh keluarga, baik majelis, jemaat Tuhan dimanapun berada pada malam ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini, yang mempengaruhi tingkah laku kami, yang mempengaruhi kehidupan kami, bahkan kebutuhan kami hari lepas hari. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pemurah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan mampu untuk mencukupkan yang boleh kami butuhkan hari lepas hari. Turunlah kiranya hikmat di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, sehingga dimampukan dapat mencari jalan keluar, bahkan pekerjaan, sehingga dapat bertahan
dalam situasi yang sangat berat pada saat ini. Bapa yang baik, yang terinfeksi COVID ini, juga kami angkat dalam doa syafaat kami. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Setiap orang pasti sembuh. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan, para medis, juga rencana negara kami untuk menangani penyebaran virus corona ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, sehingga Tuhan oleh kebaikan Tuhan, oleh campur tangan Tuhan, virus ini dapat dihentikan, dapat kami lalui, bahkan dijauhkan dari kehidupan setiap orang, sehingga kami dapat bersekutu kembali, dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya, dan kami kembali memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap rencana yang sudah direncanakan, Tuhan berkati dalam penanganan dan juga para medis sehingga dapat kekuatan daripada Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa, kalau ada jemaat-Mu yang terikat akan kesulitan, Tuhan lepaskan. Kalau ada jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit, Tuhan beri kesembuhan. Kalau ada Tuhan di antara kami yang punya pergumulan dalam kehidupan berumah tangga, hubungan anak dan istri, juga antara orang tua dan anak, campur tangan Tuhan melalui kasih Tuhan, boleh kami lakukan, sehingga itu berjalan dengan baik. Kalau ada Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami duka dan penderitaan sekalipun, biarlah Tuhan yang menghibur mereka, sehingga kelepasan dan penghiburan yang abadi hanya datang daripada Tuhan. Karena melalui itulah Bapa, kami dapat melihat kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang hidup di negeri ini. Dan juga kami dapat melihat pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Maradahitan siyan bukwede sarasaplonom ayat 7. Diriku
Nama muhai roha dohot haporsiota dinalaho pasahaton pilihat tahita tu debata. Tabige mahatani debata na tersurat di sada kronika bidu 20 sia ayat sia. Jadi marlasni rohabe situan natoropi alaringgas na sida margu. Aisyana sarohana mangaringgas be margugu tu Jehovah. Nang Raja David marlasni roha gudang do. Amen tapasahat ma piliata. Tatangyak koma peleton tu debata martang yang mahita. Kali debata amanami na di Banua Gijang di parhatopor rohanami dosian ujuk ni rohanami. Hodo mual nena sauli bahasa na maulutus. Di son hupasahat hamido pelian hamulia teon nami tuho. Saya jalo jala pasu-pasu ma pelian namion asa gabe dalan panidangion. Parsoran dohon ulaun asini roha di huriamon. Bay mangulu nami gabi pelian na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harazomu. Holong hasitongan dot hadamemu di sadok portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asa say totong madok mauliat itu ho. Di bagansan guarnya nak mu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mandok mahita, mandok tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarm, say Roma harajamu, say saung malong maniroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say samadusa nami songon panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami dobihon to panguncunan. Padua mahamisian pangaku, ay horo na punah harajaw, doot hawuhun, rodia sangapon sa liling-liling na. Amen. Asin rohan itu hata Yesus Kristus, dot holong satian deba mata, do parsoran nito di porbadia mana totong mangaramuti hamu sa luhut na. Amen. Amen. Shalom. Shalom.
Batu Haji menyampaikan ucapan selamat kebaktian rumah tangga. Salam sehat.